Selamat siang, Bu. Salam. Selamat siang, Shalom. Ya, Bu. Apa kabar? Silakan duduk. Baik, makasih, Bu. Ada yang perlu dibantu? Bagaimana? Apa kabarnya, Ya, baik, Niko? Bu. Saya Niko, Bu. Saya datang ke konseling. Eh, Tujuannya pengen minta saran masukan, Bu, dengan apa yang terjadi dengan saya dengan hubungan dengan pacar saya, Bu. Oke. Eh, saat ini saya sedang bekerja di Batam, Bu, di perusahaan swasta. Mhm. Umur saya sudah 27. Sedangkan pacar Mhm. saya eh, tinggalnya jauh, Bu. Eh, ada di Mhm. Papua. Jadi Oke. kami menjalani hubungan jarak jauh. Dan saya khawatir Hmm. hubungan kami ini eh, putus di tengah jalan. Karena saya punya pengalaman yang sudah-sudah hubungan kami sudah beberapa kali tidak baik. Yang kali ini saya pengen minta saran supaya eh, kami bisa melanjutkan hubungan ini, dan juga rencana tahun depan kami berencana untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius lagi, Bu. Ya, oke. Jadi saya pengen minta saran lah dari konselor, saya harus bagaimana gitu, Bu. Oke. Gimana hubungannya dengan Fani? Happy Ya, selama ini? saat ini kami hanya melakukan hubungan jarak jauh sih, Bu. Jadi cukup Mhm. terbatas kalau untuk bertemu, karena jaraknya jauh, butuhkan biaya yang cukup besar untuk terbang ke Papua, atau si Fania pulang terbang ke Batam. Jadi otomatis hanya dengan video call atau dengan telepon-teleponan aja sih, Bu, saat ini hubungannya. Oke. Jadi hubungannya rencananya tahun depan ada perencanaan untuk merit gitu ya, Ya, Bu, untuk rencananya jenjang ke ini pernikahan. rencananya kami akan melanjutkan hubungan yang lebih serius lagi, kira-kira seperti itu, Bu. Cuman eh, saya khawatir karena saya dari kecil itu eh, bapak ibu saya berpisah. Jadi sejak umur 5 tahun Hmm. bapak ibu saya eh, tidak sama-sama. Jadi saya mengalami hal yang seperti itu. Apakah itulah yang membuat saya sampai saat ini itu eh, kurang kurang baik dalam menjalin hubungan dengan eh, pacar saya itu, Bu. Oke. Nah, sekarang Niko dengan Fani, apakah hubungannya baik-baik saja? Ya, saat ini hubungan kami ya baik-baik saja, Bu. Cuma ya saya Jadi sering, hubungannya oke. ya, Mm-mm. cuman saya sering eh, apa eh, menaruh seperti kasih sayang eh, kepada pacar saya gitu, Bu. Hmm. Jadi ada perasaan eh, bimbang Iya, mengenai hubungan ini atau merasa gimana? eh, dulu sih saya pernah menjalin hubungan dengan yang berbeda kepercayaan, sampai-sampai saya hampir eh, pindah kepercayaan ke kepercayaannya dia gitu. Cuman nggak jadi, cuman Hmm. kami mengalami kegagalan dalam menjalin hubungan, Bu. Jadi yang Mm-mm. saya juga khawatir yang hubungan saya kali ini juga akan
terjadi gagal lagi. Hmm. Apa yang dipikiran Niko sampai berpikiran ada kemungkinan takut gagal gitu loh? Apa yang menjadi punya pemikiran dan perasaan seperti itu gitu? Hambatannya apa gitu? Ya, Ada rasa apa? pertama sih karena memang hubungan kami saat ini jarak jauh. Terus Oke. saya tidak 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 punya masukan, tidak punya saran dari eh, apa teman ataupun orang tua yang bisa bisa saya tanya gitu. Jadi Oke. saya tidak tahu Oke. harus bagaimana. Baik, Niko. Jadi saya boleh kasih advice atau tuntunan dalam hal memberikan satu kekuatan atau peneguhan untuk ambil langkah begitu ya? Hmm, Begitu ya, Niko ya? ya, Oke. Nah, apakah kondisi Niko sendiri, ya, apakah saya harus silakan. pindah atau harus berhenti bekerja atau dari pacar saya yang harus pindah dan berhenti bekerja seperti itu, Bu? Oh, begitu. Baik. Sebelumnya itu boleh saya tanya bagaimana keadaan kerohaniannya Niko sendiri, keyakinan Niko, kemudian emosionalnya, kestabilannya, kesediaan apa itu namanya, kedewasaan dan kematangan dalam pemahaman saya menikah, karena menikah itu kan pasti ada tanggung jawab yang berbeda dengan hidup single, betul ya? Ya, jadi kematangan baik Niko maupun pacarnya harus punya pemahaman matang. Saya siap untuk menikah, artinya saya menjalani kehidupan bersama dua orang yang berbeda. Jadi keduanya itu harus memiliki pemulihan batin, baik dari pihak Niko maupun pihak Fani, begitu ya, supaya clear, menjadi solitude gitu loh, batinnya bersih, tidak bawa-bawa koper masa lalu gitu ya. Itu perlu proses batin masing-masing ya, sehingga memiliki satu kepribadian yang utuh, sehingga pada saat menjalani hubungan itu akan menjadi indah, sehingga tidak ada penyesalan dan lain sebagainya. Nah, harapan saya dan harapan Niko tentunya memiliki pernikahan nanti yang berbahagia begitu ya. Nah, pada waktu yang tepat dan orang yang tepat kan begitu. Nah, pemulihan hati seperti mungkin di masa lalu mengenai orang tua yang bercerai atau berpisah, artinya Niko dibesarkan secara apa itu broken home. Niko tadi saya lihat tidak merasakan atau tidak mempermasalahkan hal itu ya, tetapi itu seringkali membuat Niko bergantung kepada orang tentang kasih, takut ditinggalkan. Saya lihat begitu ya, takut gagal dalam hubungan, terlebih lagi mau menjalani jajak pernikahan begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi langkah yang pertama memang pemulihan batin, kedewasaan yang penuh, memahami apa itu berumah tangga dan tanggung jawab, baik dari pihaknya Niko maupun Fani. Nah, ini perlu dibicarakan bersama dari hati ke hati. Ya, dari hati ke hati, adanya saling kepercayaan dan keterbukaan. Begitu ya. Jadi perlu pembimbingan, perlu pemulihan hati, membantu diri sendiri masing-masing, mungkin melalui journaling, doa pribadi, memiliki masing-masing baik Fani di Papua maupun Niko di Batam, coba masuk dalam komunitas iman seperti komunitas gereja gitu, supaya masing-masing memiliki grow ya di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga mempunyai hati yang freedom gitu kan ya. Nah, mengenai pastikan dulu pribadi lepas pribadi, saya utuh, saya sehat, saya siap. Kemudian hubungan itu dipastikan apakah saling memahami, saling menerima apa adanya. Ya, ini penting ya. Jadi Niko punya free gitu, bahagia secara utuh sendiri, baru bisa punya keyakinan
tidak bergantung kepada kasih pasangan atau kasih orang lain. Niko harus mempunyai pemahaman, saya orang yang berharga, saya orang yang dikasihi Tuhan, saya punya masa depan yang baik sekali, saya akan berumah tangga karena Tuhan memberikan itu sebagai karunia, jadi memiliki hidup baru, ya. Jadi memiliki, saya berharga karena saya dikasihi Tuhan. Jangan keberhargaan kita bergantung kepada pasangan, gitu loh. Ini akan mengecewakan, betul ya. Jadi seperti itu yang ditanamkan supaya pernikahan itu sangat baik dan berbahagia. Nah, mengenai tinggalnya nanti di mana, apakah di Papua, ataukah di Batam, atau di Jakarta, ataupun di mana saja, apakah berhenti bekerja atau dan lain sebagainya, ini penting sekali untuk saling komunikasi, ya, gitu, saling komunikasi secara terbuka dari hati ke hati dalam pengertian bersama, ya. Jadi saling mengerti, saling menerima apa adanya. Kemudian juga bisa dibicarakan nanti hubungannya berumah tangga tuh kayak gimana, gitu. Jadi saya memberikan wawasan-wawasan demikian bagaimana caranya berumah tangga supaya memiliki kehidupan yang berbahagia, pribadi lepas pribadi, dan hubungan itu sendiri. Dan Tuhan memberkati rumah tangga, pribadi lepas pribadi diberkati. Jadi jika ada satu hal yang masih perlu diproses dan lain sebagainya, itu baik sekali dalam keterbukaan, boleh dengan saya konseling kembali, juga ditambah terus dalam pertumbuhan rohani, gitu ya, gitu, pertumbuhan pribadi dibangun dalam konsel masing-masing, hubungan yang sekali antara Niko dengan Fanny, ya, adanya keterbukaan, saling percaya, ya, menerima apa adanya. Tapi yang penting Niko harus memiliki satu pribadi yang utuh di dalam Tuhan. Saya berharga, saya dikasihi Tuhan, saya punya masa depan yang baik, saya punya rumah tangga yang baik, saya punya soulmate yang baik, karena Tuhan yang pegang tangan saya. Seperti itu. Jadi memiliki pribadi yang utuh seperti itu, berharga di hadapan Allah, di hadapan Bapa, siapa identitas saya di dalam Kristus, ini fondasinya, ya. Jadi tidak lagi akan bergantung tentang penghargaan atau pengakuan, atau tentang bergantung dengan cinta kepada orang lain, termasuk pasangan kita sendiri. Begitu ya, sehingga kita punya identitas yang utuh dan sanggup mengasihi pasangan kita. Sampai sini boleh Niko boleh bertanya atau apa, silakan. Iya. Gimana? Iya. Ada sih Bu, masih ke gereja sih. Maksudnya dari tempat gereja juga sepertinya ada kelas untuk pranikah ya. BTM. Oke. Terus dari pihak Fanny juga ada sih bergereja di sana, cuman terbatas juga. Baik. Iya. Bagus. Nah, bagaimana dengan keluarga, persiapannya orang tua, gitu kan, semua perlu restu juga. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga ya, gitu loh. Ini menjadi satu kesatuan, keluarga Niko, sharing, minta restu dan lain sebagainya. Demikian juga dengan keluarga Fanny, saling kenal. Bukannya Niko dengan Fanny aja yang cukup saling kenal, keluarga dengan keluarga, orang tua dengan orang tua, itu baik sekali. Ya, sehingga hubungan itu semakin baik gitu di dalam ada restu keluarga dan orang tua, begitu ya. Saya kira sesi ini hari ini cukup dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Sementara itu sih Bu. Saya support. Ya Bu. Iya, iya, baik. Untuk sementara seperti ini. Yep. Next kita boleh janji ketemu lagi. Baik. Terima kasih Bu. Tetap semangat. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bu.